ya, Mama Dini terkenal waktu dulu pertama kali dakwah waktu mulai jadi ustazah, dikenal sebagai guru ngaji preman. Guru ngaji preman ya. Jadi gini. Oh, itu sudah sekitar 7-8 tahun. Mama tiap tanggal 20 itu beli beras 200 karung. Kan tetangga banyak yang maaf dalam tanda kutip kurang mampu atau yang lewat-lewat kayak macam yang pemulung itu makasih bagi seorang sekali. Alhamdulillah. Di atas ya. Di atas, terkadang ada lewat kayak barusan ada yang lewat. Iya betul. Bawa sekarung gitu. Jadi memang untuk itu ya mandi. Emang udah buat itu ada hak mereka. Iya, ada hak mereka. Kalau lihat rumahnya Mama Dede, kalau kita lihat ya, desainnya unik loh ini mah. Rumah nenek-nenek keren ya? Wih, nenek-nenek canggih. Canggih bener. Lihat dong, waktu saya dari depan tadi saya lihat ya udah, wih, banyak kuning kemasan. Kayak orang kaya. Oh, kok kaya? Memang iya Mama. Lihat kita di luar udah begitu. Di dalam kita ada lagi ornamen atasnya tuh. Lihat semua tuh. Nah, lalu di belakang Mama lihat tuh kuning lagi. Ya. Lalu ada kaca-kaca besar pinggirnya Mas Prada lagi. Saya tadi mau bawa ini mah kikir tuh saya mau kikir. Ya, boleh. Kerok kalau Saya taruh satu gelas ya. Jadi itu mah. Ya. Semuanya lengkap. Emasnya rupanya emas yang di Mama di tangan-tangannya Mama tarik dipindahkan kelihatannya. Iya kan? Saya mau cek tes aja ya. Mau cek aja ya. Ini sekian banyak lemari. Ya kalau lemari depannya emas dalamnya apa ya? Coba kita buka ya Mama. Mama yang buka deh jangan saya deh. Apa ya? Yang ini deh. Nah. Tuh. Coba lihat dong ini. Wow. Makanya kalau ke rumah Mama silahkan kalian makan sekenyangnya. Hadza min fadli rabbi. Rezeki dari Allah. Mas, tapi pertanyaan saya kenapa, Mas? Sekitar 15 tahunan yang lalu. Saya itu sering ceramah ke daerah Sumatera Selatan. Palembang. Kayak macam Kelahat, ke Empat Lawang, ke Alang-alang Lebar dan seterusnya. Ternyata saya lihat rumah pejabat, rumah bupati, wali kota, rumah-rumah orang kaya yang undang Mama itu rumahnya kebanyakan emas. Dari emas atau warna emas? Bukan, kayak gini, warna okay. emas. Saya sangat tertarik. Di otak saya kalau rumah saya pakai emas keren juga nih. Ya. Anak-anak suka nggak tuh waktu ini? Nah, pertama tadinya nih waktu rumah makan udah sekian puluh tahun di sini. Iya betul. Dimakan rayap ngegebrok. Tahu nggak ngegebrok? Iya. Ya, atasnya ngegebrak. Mama bilang sama tukang, tolong betulin rumah saya. Ternyata kata dia ini atap sudah kena rayap semua. Wah, ganti semua. Jadi mau nggak mau ganti atap semua. Iya. Saat itulah ide yang sekian puluh tahun muncul. direalisasikan. Nah, jadi saya bilang sama anak saya karena Mama pergi melulu sama Somi itu anak pertama. Somi rumah nenek tolong dong dicat emas. Ah nenek buat apa? Norak. Nah pas ceramah lagi ke Palembang saya bawa tuh Somi. Tuh lihat Somi, rumah orang kan keren. Kemarin juga akhirnya dia tetap saya bilang gitu kenapa sih Som? Kan rumah-rumah nenek. Duit nenek Omi cuma ngabisin doang. Akhirnya dia mau dan ini yang dan saya bersyukur kepada Allah ternyata saya juga bisa kayak orang Palembang. Rumahnya ada emasnya. Kembang pakai emas. Iya makanya semua nih. Ini kan di Pasar Sukowati Mama ceramah ke Bali. Kan gini-ginian banyak ripin. Emang udah warnanya begini. Cuman biar mengkilat Mama pakai ginian nih. Ya pakai glitter gitu ya. Glitter. Gitu. Ma, sekian banyak tahun demi tahun di kehidupan Mama syiar, Mama dakwah, Mama kerja dengan penghasilan Mama tentu pasti udah berulang kali ya Ma pergi ke Tanah Suci hampir setahun bisa lebih dari 3 kali bahkan kalau mau juga bisa lebih gitu Ma. Setahun sekali. Pertama kali itu kapan Ma? Apaan? Pertama kali menginjak kaki di Tanah Suci. Pertama kali. Dulu kan yang namanya pramugari Garuda tuh pakai baju mini. Iya. Jadi kalau haji itu kita yang jadi pramugari haji itu mahasiswa IAIN tahun 72. Ma pengalaman pertama kali yang boleh di-sharing sama kita sebagai orang pengen tahu mungkin ya Mama dia pertama kali Waji pengalaman yang paling indahnya apa tuh Ma? Pas di sana di Tanah Suci yang pertama kali ya Ma? Pertama dulunya yang namanya Haram itu halamannya luas sangat luas di tengah-tengah Cileug Masjid Haram. Itu nangis kita begitu turun dari mobil itu kita nangis karena melihat luar biasa suasana sampai merinding kita
selama ini yang kita hanya lihat di gambar, dulu kan belum ada di TV. Hanya kita lihat di gambar, Masya Allah itu luar biasa, itulah kekuasaan Allah, itulah menyatukan umat Islam, itu yang terasa. Tapi pas sekarang belakangan, masjid makin melebar, hotel makin maju, termasuk istana maju. Jadi kalau kata saya, gerengnya tidak segereng dulu, lebih gerengan dulu. Karena dulu benar-benar luas. Benar-benar halamannya luas, di tengah-tengah Anda bayangkan, yang selama ini kita hanya dalam bayangan, hanya dalam gambaran, itulah yang terjadi. Makanya Mama selalu berusaha memberangkatkan siapapun yang dekat-dekat dengan Mama, misalnya tetangga, atau teman-teman di band radio, atau teman-teman di itu Mama berangkatkan. Kadang Mama per bulan bisa ngeberangkatkan 4 orang, 5 orang, 6 orang, alhamdulillah. Jadi banyak teman-teman yang sudah bisa menikmati seperti apa saya nikmati. Iya. Karena mungkin Mama udah berulang kali juga ke sana. Alhamdulillah. Ada waktunya buat orang lain ya yang ke sana ya. Berbagi. Iya. Dulu ya Mama Dede ini terkenal waktu dulu pertama kali dakwah waktu mulai jadi ustazah, dikenal sebagai guru ngaji preman. Guru ngaji preman ya. Jadi gini, maaf, karena dulu terus terang aja baju muslim belum ada. Saya aja masuk kuliah dari tahun 67 itu tidak pakai kudungan. Baju biasa, tangan juga segini, kudungan itu kan kudungan panjang cuma diselekin di pundak. Ya. Kalau dosennya killer baru kita pakai. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Saya ambil contoh. Ketika kita kuliah pada tahun ketika kita ceramah tahun 90 saja, pada saat itu kalau Mama mau ceramah itu baju kurung, dulu kan belum aja muslim. Iya. Baju kurung itu sama kudungan dimasukin di tas. Pakai blue jean, pakai kaos segini, biasa dengan rambut terurai segitu. Iya. Sampai ke tempat ceramah kita ganti baju. Selesai ceramah ganti lagi. Jadi makanya kita tidak boleh munafik ketika lihat orang belum pakai baju muslim, jangan kita marah. Saya pun seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah kebelakangan ke sini ada baju muslim, ada jilbab seperti ini. Jadi kita lebih praktis lagi. Jadi semua ada proses, ada perkembangan, itulah yang terjadi. Saya yakin yang lain pun sama. Itu yang menarik ya, semua ada proses. Semua ada proses. Jadi tidak bisa langsung buru-buru. Nggak bisa lah. Ya, dulu itu keluarga Mama memang semuanya ngajar ngaji ya? Dulu ya? Kebetulan ayah saya guru ngaji, kemudian juga punya madrasah di Ciamis itu. Ada TK, ada MI yang ngajar bapak saya, emak saya, kakak saya. Jadi otomatis keluarga kita ini keluarga pengajar. Kalau bapak saya nggak sempet lagi pergi kemana, kita yang ngajar. Kadang-kadang kita yang namanya gurunya ngaji sama murid gedenya sama atau gedean murid kita. Waktu itu ya? Waktu dulu masih anak-anak.